Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana sembah sujud. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya, Ardian Pramudia, bersama dengan Romo Budi. Silakan. Saya Romo Budi Prasetyo dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya. Mari kita simak renungan dalam mimbar Katolik ini dengan tema Hosana dan salibkan dia. Baik Romo, sebelum memulai renungan, silakan Romo Budi membuka dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Raja alam semesta, kami bersyukur atas hari Minggu Palma yang boleh kami rayakan secara sederhana. Semoga Yesus Kristus yang dielu-elukan sebagai Raja dengan lambaian daun palma saat memasuki kota Yerusalem menjadi teladan kami umat-Mu untuk memasuki minggu sengsara bersamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, dari tema renungan kali ini yaitu Hosana dan salibkan dia. Bacaan Injil karangan siapa ya Romo ya? Yang akan Romo bacakan? Ya, saya akan membacakan Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ambil dari kitab suci. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pepohonan dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, menyimak bacaan Injil tadi, apa maknanya Romo, tema renungan kali ini? Ya, pada hari Minggu Palma, kita diajak oleh gereja untuk menyambut Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai.
bersama khalayak Yerusalem, kita diajak bersama-sama melambaikan, daun palma, ya, sambil berseru. Wah, kalau lagunya Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Oh, ini bisa untuk kamu, ya. Saya pakai. Terima kasih. Nah, Minggu Palma. Bersama seluruh umat Katolik yang mengawali Pekan Suci tahun ini, kita bersama bersorak Hosana bagi anak Daud. Injil Matius bab 21 ayat 9. Dengan penuh kegembiraan kita hanyut dan menyambut Sang Raja Damai, yakni Yesus Kristus. Dengan penuh semangat kita sambut Yesus Kristus, pembaharu dunia. Bagaimana perasaan Romo menghadapi realitas hari-hari ini, Romo? Kita tidak bisa merayakan Minggu Palma bersama-sama dengan perarakan meriah di gereja. Bagaimana ini, Romo? Ya, realitas kita berbeda tahun ini, ya. Kita merasa kita harus merayakan Minggu Palma di rumah masing-masing. Ya. Kita tidak bisa datang ke gereja dikarenakan pandemi Corona. Oleh pemerintah, kita dianjurkan untuk tinggal di rumah saja. Ya. Bekerja, belajar, berdoa, beribadah. Ya. Hendaknya diadakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Jaga jarak, ya. 1 meter. Jaga kebersihan dan kesehatan. Jaga emosi, jangan panik. Kendati begitu, semoga semangat kita tidak patah. Dengan penuh iman, harapan, dan cinta kasih, kita bersama anggota keluarga kita menyambut Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan daun palma di tangan kita sambil berseru Hosana. Terpujilah Putra Daud, Kristus, Raja Damai. Tapi apa artinya, Romo, masuk kota Yerusalem bagi Yesus? Masuk kota Yerusalem bagi Yesus adalah masuk dalam sengsara. Maka bersama gereja pada hari Minggu Palma kita diajak untuk mengenang sengsara Tuhan. Hal ini secara liturgi kita hayati dengan merenungkan bacaan-bacaan dari kitab Yesaya, yaitu kisah tentang hamba Yahweh yang menderita. Berikut, dalam bacaan itu ditanggapi dengan Mazmur yang mengungkapkan doa Yesus, yaitu Mazmur 22 yang berisi pohon pertolongan Tuhan yang refrennya, Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pada hari Minggu Palma kita diajak gereja untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal dengan Pasio. Tahun ini, tahun A, kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara dari Injil Matius. Yesus yang diadili oleh Pontius Pilatus akhirnya dijatuhi hukuman mati lewat pengadilan bersama khalayak bangsa Yahudi yang menghujat dan berseru, salibkan, salibkanlah dia. Tema yang Romo sampaikan pada hari ini, Hosana dan salibkan dia. Dua seruan ini diucapkan khalayak di hadapan Yesus. Nampaknya bertentangan, Romo. Bagaimana memahami maknanya, Romo? Ini menarik sekali ya, yang kita alami hari ini. Pada hari Minggu Palma, setelah bersama khalayak Yerusalem,
kita menyambut Yesus dengan berseru, Hosana, terpujilah Raja Daud. Dan serta-merta kita berseru, salibkan dia, salibkanlah dia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Emosi kita diaduk antara memuji, mengelulukan dia, dan mengadili serta memvonis Yesus dengan hukuman mati. Dan hukuman mati itu pun dialami di kayu salib. Nah, itu bungkus ini. Seruan Hosana dan salibkan dia telah keluar dari mulut kita umat manusia. Dan di kayu salib kita mendengar pula dari mulut Yesus sendiri seruan doa kepada Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Doa Yesus ini bisa menjadi doa kita manakala kita menghadapi derita dan bahaya. Atau merasa seperti Allah meninggalkan kita. Kita harus berjuang sendiri seperti saat ini, di sini, hari-hari ini. Di rumah saja. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian tadi Mimbar Agama Katolik bersama Romo Budi Prasetyo dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya. Dengan tema yang disampaikan tadi, Hosana dan salibkan dia. Saya, Ardian Pramudia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya persilahkan Romo Budi mengakhiri perjumpaan ini dengan doa serta mohon berkat. Mari kita bersama berdoa sekaligus juga mohon berkat Tuhan agar di masa-masa ini kita yang menghadapi derita dengan wabah corona kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ampunilah dosa-dosa kami sebagai umat-Mu. Kami kadang memuji dan memuliakan nama-Mu, namun banyak kali kami menghinakan putra-Mu dalam hidup kami. Kami telah menyalibkan Yesus untuk kesekian kali, manakala kami menjauh dan meninggalkan-Mu. Bahkan kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Sepertinya Engkau meninggalkan kami berjuang sendiri. Terlebih di hari-hari ini, di saat kami menghadapi pandemik corona yang mengancam dunia, ampunilah kami, jadilah Engkau Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anda sekalian bersama keluarga dan komunitas diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.